Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, hari yang ke-10 dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh berkah 1440 Hijriah. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian Islam ilmiah Roja TV, Radio Roja, dan juga dimanapun kaum muslimin yang bisa menyimak kajian ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Kita masih membaca kitab Wadhaifu Syahri Ramadan yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wafat pada tahun 795 Hijriah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dan masih kita di dalam pembahasan Al-Majlisul Awwal, majlis yang pertama, yaitu fi fadlis siyam, di dalam keutamaan berpuasa. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala membawakan hadis fi sahihain, di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu amali ibni adama lahu alhasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Setiap amalan anak Adam miliknya satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 lipat, kemudian dilipatkan menjadi 700 lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa siyama, kecuali puasa. Artinya puasa tidak ada yang mengetahui hitungan pahalanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, sesungguhnya ia meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumannya karenaku. Lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Seorang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka
dan kebahagiaan saat bertemu dengan Rabbnya. Wala khulufu famis saimi indallahi atyabu min rihil misk. Dan sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah lebih baik dibandingkan minyak wangi misk. Ahibati hafizakumullah ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya puasa pahalanya tanpa batas. Puasa pahalanya tanpa batas dikarenakan di dalam puasa terdapat 3 jenis kesabaran. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar mendapatkan perkara yang buruk dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ada pada puasa. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang kenapa puasa itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan pahalanya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan ada 2 sebab tentang kenapa puasa itu disandarkan kepemilikan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab yang pertama yang sudah kita pelajari adalah bahwa hanya ibadah puasa yang di dalam ibadah puasa tersebut seseorang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan manusia dan syahwat-syahwat manusia yang sangat pokok di dalam dirinya, yang Allah Subhanahu wa taala tabiatkan kepada manusia tersebut. Dan ini tidak ada kecuali di dalam puasa. Seperti misalkan manusia suka makan, suka minum, tidak tahan lapar, tidak tahan haus, maka ditinggalkan demi puasa. Dan juga tidak tahan untuk tidak bergaul dengan istri. Ini juga ditinggalkan demi puasa. Maka tidak ada di dalam amal ibadah apapun selain puasa meninggalkan sifat-sifat tabiat asli manusia seperti makan, minum, dan bersetubuh kecuali dalam puasa. Ihram tidak demikian. Ihram meninggalkan bersetubuh, ya, dan meninggalkan hal-hal lainnya. Akan tetapi tidak meninggalkan makan dan minum. Begitu juga i'tikaf. I'tikaf meninggalkan bersetubuh, tapi masih boleh makan dan minum. Adapun sholat, maka meninggalkan syahwat seperti makan, minum, bersetubuh, akan tetapi waktunya tidak lama seperti puasa. Maka inilah penyebab kenapa puasa disandarkan kepemilikan pahalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya amal ibadah yang lain selain puasa diketahui pahalanya, satu amalan dilipatkan pahalanya menjadi 10, dilipatkan lagi menjadi 700. Setiap amalan seperti itu. Akan tetapi puasa tidak. Puasa milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengetahui ganjaran puasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab yang pertama kenapa puasa milik Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa puasa pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian penulis menyebutkan sebab yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkata, al-wajhu tsani, sisi yang kedua, yaitu sisi yang kedua kenapa puasa milik Allah Subhanahu wa taala, pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui besarnya pahala puasa. An-siyama sirrun bainal 'abdi wa rabbih la yattali'u 'alaihi ghairuhu. Yang artinya bahwa puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Rabb-nya. Tidak ada yang mengetahui atas puasanya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kenapa pahala puasa kepemilikannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui
pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan puasa adalah amalan rahasia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah dan hamba tersebut, antara Allah dan hamba tersebut. Maka semakin rahasia, semakin ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, li'annahu murakkabun min niyatin batinah la yattali'u 'alaiha illallah wa tarkin litanawuli syahawat allati yustakhfa bitanawuliha fil 'adah. Yang artinya karena puasa tergabung dari niat yang ada di dalam hati, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan untuk mendapatkan syahwat-syahwat yang mungkin didapatkan dengan cara sembunyi. Ya, ini maksudnya adalah orang yang berpuasa itu, kenapa pahala puasanya itu dia dimiliki hanya Allah Subhanahu wa taala, dan besarnya pahala puasa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, karena puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Rabbnya Subhanahu wa taala. Di dalam puasa tergabung dua sesuatu yang tersembunyi. Yang pertama, niat yang ada di dalam hati bahwasanya dia puasa, kemudian juga di dalam keadaan-keadaan rahasia yang tersembunyi, dia tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasanya, di antaranya makan, minum, bersetubuh, meskipun tersembunyi dia tetap tidak mengerjakannya. Walidzalika qila as-shaumu la taktubuhul hafadhah. Oleh sebab itulah ada yang mengatakan bahwa puasa tidak ditulis oleh para malaikat pencatat amal. Wa qila innahu laysa fihi riya. Dan ada yang berpendapat bahwasanya di dalam puasa tidak ada riya di dalamnya. Kadza qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu. Demikianlah perkataan Imam Ahmad dan selainnya. Nah, ini menunjukkan kenapa pahala puasa, kata Allah, fa innahu li, puasa itu milikku, wa ana ajzibih, aku yang akan mengganjar pahala puasa. Tidak ada yang mengetahui pahala puasa besarnya seberapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena di puasa tidak terjadi riya padanya. Puasa sangat rahasia, sampai-sampai disebutkan bahwa para malaikat tidak mencatat amalan puasa tersebut, karena yang tahu hanya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala akan amalan pahala puasa tersebut. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala, wa qawluhu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dan di dalam hadis tadi disebutkan bahwa karena ia meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya karenaku. Nah, kan hadisnya tadi berbunyi begitu, ya. Hadisnya berbunyi begini, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'if. Qala Allah azza wa jalla illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajri. Setiap amalan anak Adam miliknya. Satu amal kebaikan dilipatkan menjadi 10, dilipatkan menjadi 700. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karenaku. Nah, ini baru yang kita jelaskan. Fihi isyaratun ilal ma'na alladhi dzakarnah. Di dalam kalimat ini terdapat isyarat kepada makna yang sudah kita sebutkan. Annas sha'ima taqarraba ila Allah bi tarki ma tashtahihi nafsuhu min at-ta'ami wasyarabi wan nikah wa hadhihi a'zamu syahawatin nafs. Bahwa orang yang sedang berpuasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan apa saja yang disyahwati oleh dirinya berupa makanan, minuman, bersetubuh, dan ini adalah sebesar-besar syahwat yang dimiliki oleh diri seseorang. Ya, puasa itu besar pahalanya, tidak ada yang mengetahui besarnya pahala puasa kecuali Allah. Kenapa? Karena di dalamnya dia meninggalkan 3 perkara yang merupakan tabiat manusia untuk mengkonsumsinya ataupun untuk mendapatkannya, yaitu makanan, minuman, dan syahwat. Dia tinggalkan
demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pahala puasanya besar. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu milikku kata Allah, dan aku yang akan mengganjarnya. Sering saya katakan, ketika Allah berfirman aku yang akan mengganjarnya, ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa tanpa batas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Maha Pemurah, Maha luas rahmatnya, Maha luas karunia-Nya. Maka ketika aku yang akan mengganjarnya kata Allah, ini menunjukkan pahala puasa tanpa batas. Dan ini sesuai dengan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ketika beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat, murni bi amrin yanfa'ani Allahu bihi. Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku dengan sebuah perkara yang Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadaku jika aku mengerjakan perkara tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Di dalam riwayat yang lain, "Fa innahu la 'idla lahu." Hendaknya kamu berpuasa. Sesungguhnya tidak ada yang semisal dengan puasa. Tidak ada yang senilai dengan puasa. Maksudnya pahalanya. Wallahu a'lam. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala berkata, wa fit taqarrubi bi tarki hadhihi syahawat bis-siyam fawaid. Kata beliau, di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat-syahwat ini dengan cara berpuasa terdapat faidah. Nah, sekarang beliau menyebutkan salah satu keutamaan berpuasa adalah di dalam puasa terdapat faidah-faidah. Ya, di dalam puasa terdapat faidah-faidah kebaikan. Beliau mengatakan yang pertama, minha kasrun nafs. Di antara faedah puasa adalah menghilangkan hawa nafsu. Artinya menghilangkan hawa nafsu. Fa inna syaba'a war-rayya wa mubasharatan nisa tahmilu nafsa 'ala al-ashar wal batr wal ghaflah. Sesungguhnya kekenyangan, kemudian hilang rasa haus dan bercumbu dengan perempuan membawa diri kepada keburukan, kecongkakan dan kelalaian. Terlalu kenyang, kadang terlalu lalai, ngantuk. Terlalu nyaman, hilang rasa haus, tidak terasa. Terlalu banyak bergaul dengan perempuan, istri, maka ini membawa kepada kesombongan, kepada kelalaian, kepada keburukan. Ini yang pertama, faedah dari puasa, kasrun nafs, yaitu menghancurkan hawa nafsu. Yang kedua, wa minha takhallil qalbi lil fikri wa dzikr, yaitu membuat hati cenderung atau condong untuk bertafakkur dan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berpuasa sering dan bisa menggunakan hatinya untuk berfikir dan juga berzikir. Fa inna tanawula hadhihi syahawat qad tuqassi al-qalba wa tu'mihi wa tahulu bainal 'abdi wa bainal fikri wa dzikri wa tastad'i al-ghaflah. Sesungguhnya konsumsi syahwat-syahwat ini, makan, minum terlalu banyak, makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, bergaul, ya, berjima, kadang mengeraskan hati dan membutakan hati dan menghalangi antara seorang hamba dengan tafakkur, berzikir, dan juga mendorong kepada sikap kelalaian. Wa khuluul batin min at-ta'am wasyarab yunawwirul qalba wa yujibu riqqatahu wa yuzilu qaswatahu wa yukhallihi lidzikri wal fikr. Dan kosongnya batin, ya, kosongnya hati dari makanan, minuman, ini menerangi hati dan mengkonsekuensikan kelembutan padanya dan menghilangkan kekerasan pada hati dan mencondongkan hati untuk berzikir, bertafakkur akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang kedua, faedah puasa adalah membuat hati ini lebih condong kepada berzikir, bertafakkur akan
nikmat-nikmat Allah, kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annal ghaniyya ya'rifu qadra ni'matillahi 'alaihi biiqdarihi lahu 'ala ma mana'ahu katsiran minal fuqara min fudulit ta'ami wasyarabi wan nikah. Yang ketiga, faedah puasa adalah orang kaya mengetahui besar nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadapnya dengan menghitungnya untuknya atau dengan mencukupkannya untuknya, yang mana nikmat-nikmat tersebut terlarang atas kebanyakan orang-orang fakir berupa kelebihan makanan, minuman, dan pernikahan. Artinya begini, faedah puasa adalah orang kaya lebih tahu, akan lebih tahu kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa akhirnya dia tahu kadar makanan, kadar minuman yang kadang-kadang mungkin dibuang ketika seorang sedang tidak berpuasa. Ya, kadang-kadang seseorang mubazir dengan makanannya dan minumannya. Kadang seseorang tidak merasakan nikmatnya berhubungan badan. Padahal orang-orang yang miskin yang mungkin tidak sanggup untuk makan berlebih, tidak sanggup untuk minum berlebih, tidak sanggup untuk bersetubuh karena tidak bisa menikah, maka itu semua dirasakan saat berpuasa. Ya, jadi faedah yang ketiga dari berpuasa membuat orang yang diluaskan rezekinya, orang kaya mengetahui sebenar-benarnya kadar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fa innahu bimtina'ihi min dzalik fi waqtin makhsus wa husulil masyaqqah lahu bidzalika yatadhakkaru bihi man muni'a min dzalika 'ala al-itlaq fa yujibu lahu dzalika syukra ni'matillahi 'alaihi bil ghina wa yad'uhu ila rahmati akhihi al-muhtaj wa muwasatihi bima yumkinu min dzalik. Nah, kalau sudah ada perasaan bahwa ketika dia berpuasa kemudian terlarang darinya untuk makan, minum, bergaul di waktu yang khusus dan juga terdapat kesulitan yang dia dapatkan dengan tidak bisa makan, tidak bisa minum tersebut, maka dia mengingat orang-orang yang dilarang ataupun tertahan untuk makan dan minum secara mutlak. Bukan hanya sekedar puasa dia tidak makan dan tidak minum, di luar puasa pun dia tidak makan dan tidak minum. Nah, ingatan seperti ini mengkonsekuensikan, mengharuskan dia akhirnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepadanya berupa kekayaan. Nah, ini. Jadi faedah yang ketiga dari berpuasa, orang yang kaya akan lebih tahu kadar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kadar makanan, kadar minuman, kadar bersetubuh yang membuat yang mana pas lagi berpuasa itu semua tertahan. Akhirnya dia tahu, oh begini rasa lapar, begini rasa haus, begini rasa menahan syahwat untuk bersetubuh, tidak sanggup menikah karena tidak sanggup biayanya. Ya, akhirnya itu mengkonsekuensikan dia bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian juga dia senantiasa akhirnya punya rasa empati kepada saudaranya yang memerlukannya, ya. Dan dia bisa berbuat semampu dia terhadap saudara yang memerlukan tersebut. Karena dia akhirnya faham bagaimana rasa lapar, bagaimana rasa haus yang dia dapatkan. Ini faedah yang ketiga dari faedah puasa. Faedah yang keempat, wa minha anna as-siyama yudayyiqu majariyad dam allati hiya majari asy-syaitani 'an ibni Adam. Yang keempat adalah berpuasa itu melemah atau menyempitkan saluran-saluran darah. Yang mana saluran-saluran darah itu adalah aliran-aliran atau tempat-tempat jalannya syaitan di dalam diri anak Adam. Saluran-saluran darah, menyempitkan saluran-saluran darah yang merupakan tempat jalannya syaitan dalam diri anak Adam. Sesungguhnya syaitan mengalir di dalam diri anak Adam seperti mengalirnya darah, ya, dalam aliran darah.
fataskunu bis-siyam wiswasu syaitan. Maka aliran darah tersebut akan tenang, ya, dan akhirnya menenangkan was-was dari syaitan, gangguan dari syaitan. Wa tankasiru suratasy syahwah wal ghadab. Dan dengan berpuasa akhirnya sempit aliran darah dan sempit aliran syaitan dalam diri yang menyebabkan rusaknya jalan ataupun pagar-pagar syahwat dan kemarahan. Biasanya orang-orang yang berpuasa, dia senantiasa bisa bersabar, dia senantiasa bisa menahan emosinya karena dia sedang juga dalam keadaan lemah. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-siyama wija. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan puasa sebagai wija. Wija itu artinya adalah pengebiri syahwat. Liqat'ihi an syahwatin nikah. Karena dia mengebiri tentang syahwat bersetubuh. Ini adalah faedah yang keempat dari puasa, yaitu puasa menyempitkan jalan darah, yang mana jalan darah adalah jalan-jalannya syaitan dari anak Adam atau di dalam diri anak Adam. Maka ketika orang berpuasa, maka darahnya tidak mengalir dengan kencang. Kalau tidak mengalir dengan kencang, maka maka syaitan pun tidak mengalir juga, karena syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Kemudian penulis mengatakan wa'lam annahu la yatimmu taqarrubu ila Allah Ta'ala bitarki hadhihi syahawatil mubahah fi ghairi halati as-siyam illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarki ma harramahu Allah fi kulli hal min al-kadhibi wal-zulmi wal-udwan 'ala an-nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Ketahuilah bahwasanya tidaklah sempurna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syahwat-syahwat yang mubah pada keadaan puasa, pada keadaan selain berpuasa, kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam setiap waktu, berupa dusta, kezaliman, permusuhan terhadap manusia, meneteskan darah mereka, ataupun mengambil harta mereka, ataupun merenggut kehormatan mereka. Maksud yang dikatakan oleh penulis di sini adalah kita berpuasa, meninggalkan hal-hal yang mubah, makanan di siang hari, minuman di siang hari, bersyahwat, berjima di siang hari, semuanya mubah. Kita tinggalkan demi mendekatkan diri kepada Allah, ya, demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan tidak akan sempurna kecuali dengan seseorang meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik puasa ataupun di luar puasa, terutama puasa. Kenapa? Karena yang halal saja kita tinggalkan, maka yang haram juga kita wajib tinggalkan. Dan tidak akan sempurna puasa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan hal-hal yang halal tersebut, kita tinggalkan, tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Nah, kemudian penulis mengatakan walihadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, kharrajahu al-Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka Allah tidak memiliki hajat seseorang meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jika seseorang berpuasa meninggalkan hal-hal yang halal, makan, minum, bersetubuh demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bermanfaat kecuali dengan meninggalkan yang haram. Di antara yang haram adalah dusta, kemudian segala macam perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan seperti sumpah palsu,
kemudian seperti saksi palsu, penipuan, pengoplosan, pemalsuan, dan semisal. Maka apabila masih mengerjakan yang haram ini, maka meninggalkan yang halal tidak akan ada manfaatnya. Kemudian penulis hafizahullah taala rahimahullah taala berkata, wa qala Jabirun idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wa da'adzal jar wal yakun 'alaika sakinah wa waqar yawma saumika wa la taj'al yawma saumika wa yawma fitrika sawa. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berpuasa maka puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta dan perkataan-perkataan yang diharamkan. Dan tinggalkanlah menyakiti tetangga. Dan hendaklah pada hari kamu berpuasa penuh dengan ketenangan dan kewibawaan. Dan janganlah jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu sama. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita, puasa yang memang berpahala besar tadi adalah puasa yang bukan hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang dihalalkan, tetapi juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang diharamkan, menjaga mata dari melihat hal-hal yang diharamkan, dan menjaga lisan dari berkata-kata yang diharamkan. Kemudian penulis membawakan sebuah bait syair. Idza lam yakun fis sam'i minni tasawunun, jika belum terjadi di dalam pendengaranku penjagaan, wa fi basari ghadbun, dan di dalam penglihatanku penundukan, wa fi mantiqi samtu, dan di dalam lisanku kediaman, fa hadhi idzan min saumi al-ju' wadh-dhama, maka bagianku kalau begitu dari puasaku adalah lapar dan haus. Fa in qultu inni sumtu yaumi fama sumtu, jika aku mengatakan sesungguhnya aku berpuasa pada hari ini, maka sesungguhnya aku belum berpuasa. Puasa sesungguhnya bukan hanya sekedar menahan makan dan minum serta syahwat dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari, tetapi puasa sesungguhnya adalah puasa yang seseorang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka tidak akan bermanfaat puasanya. Bahkan yang didapat hanya lapar dan haus. Kemudian penulis membawakan hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamih al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamih as-saharu." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang bangun malam, bagian dari bangun malamnya hanya begadang. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, walihadal ma'na wallahu a'lam warada fil qur'ani ba'da dzikri tahrimi at-ta'ami wasyarabi 'ala as-sa'imi bin nahar dzikru tahrimi akli amwalin nasi bil batil. Nah, dengan makna inilah wallahu a'lam disebutkan di dalam Al-Qur'an setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keharaman makan dan minum atas orang yang berpuasa di siang hari Ramadan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 187, maka terdapat penyebutan keharaman makan harta manusia dengan kebatilan. Ya, artinya orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum, syahwat untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak manfaat kalau seandainya dia masih makan harta haram. Nah, puasanya dikhawatirkan cuma bisa dapat lapar dan haus. Puasa-puasa tetapi masih memark up kwitansi. Puasa-puasa tetapi masih minta pungutan liar. Puasa-puasa tapi masih menerima sogokan. Nah, ini tidak manfaat. Fa inna tahrima hadza 'amun fi kulli zamanin wa makan. Sesungguhnya keharaman makan harta manusia dengan kebatilan adalah umum di setiap tempat dan setiap waktu. Bi khilafit ta'ami wasyarab, berbeda dengan makanan dan minuman. Fa kana isyaratan ila anna man imtathala amrallahi fi ijtinabi at-ta'am wasyarabi fi nahari shaumih falyamtathil amrahu fi ijtinabi aklil amwal bil batil.
Maka ini seakan-akan terdapat isyarat bahwa barang siapa yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi makan dan minum di dalam siang hari puasa, maka hendaklah dia juga mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi makanan, harta-harta yang batil. Sesungguhnya fa innahu muharramun bikulli hal. Sesungguhnya makan harta manusia dengan kebatilan haram dalam setiap keadaan, bukan hanya dalam Ramadan saja. La yubahu fi kulli waqtin minal awqat. Tidak dihalalkan untuk memakan harta yang haram pada waktu-waktu seluruhnya. Di waktu kapanpun diharamkan. Jadi para ikhwah, ini perhatikan baik-baik, siapa yang meninggalkan makan, minum ya di siang hari berpuasa, maka semestinya juga dia meninggalkan makan harta yang diharamkan, yang didapatkan dengan cara yang haram. Bahkan ini lebih utama. Kenapa? Karena meninggalkan makan dari harta yang diharamkan, dari harta yang didapat dengan cara kebatilan, ini umum, bukan hanya bulan Ramadan. Yaitu umum, bukan hanya di dalam bulan Ramadan. Siapa yang berpuasa tetapi masih makan makanan yang diharamkan, mencari rezeki dengan cara yang diharamkan, maka ini berarti dia sedang mencari makanan, dia sedang mengerjakan puasanya hanya dapat lapar dan hausnya saja, hanya dapat lapar dan hausnya saja. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, amma farhatus shaimi 'inda fitri. Adapun kebahagiaan orang yang berpuasa saat berbukanya. Karena dalam hadis tadi disebutkan walis shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa ia mendapatkan dua kesenangan. Ini maksud perkataan beliau ini adalah kita ini sebagai manusia, kita ini suka makan, tidak suka lapar, suka minum, tidak suka kehausan, kemudian suka bersetubuh, tidak suka menahan syahwat. Nah, apabila hal-hal tersebut terlarang secara syariat pada waktu tertentu, kemudian setelah itu dibolehkan, ya, maka itu membuat diri kita menjadi senang, karena setelah beberapa waktu terlarang akhirnya mendapatkan lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan farhatus shaim 'inda fitrih, kesenangan orang yang berpuasa saat dia berbuka, kesenangan orang yang berpuasa saat dia berbuka. Fa inna an-nafsa tafrahu bidzalika tab'an, fa in kana dzalika mahbuban lillah kana mahbuban syar'an. Kalau seandainya hal tersebut dicintai untuk Allah, maka berarti hal tersebut dicintai secara syariat. Was-shaimu 'inda fitrihi kadzalik. Sedangkan orang yang berpuasa saat berbukanya juga demikian. Fakama anna Allah Ta'ala harrama 'ala as-shaimi fi nahari as-shaum tanawula hadhihi syahawat faqad adzina lahu fiha fi lailis shiyam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas orang yang berpuasa pada siang hari puasanya untuk mendapatkan syahwat-syahwat tersebut, maka Allah telah mengizinkan untuknya di dalam malam puasa. Bal ahabba minhu al-mubadarah ila tanawiliha fi awwalil lail wa akhirih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyukai agar bersegera mendapatkan syahwat-syahwat tersebut di awal malam, yaitu mulai terbenamnya matahari, ataupun di akhir malam, yaitu berbuka dan bersahur. Fa ahabbu ibadihi ilaihi a'jaluhum fitran. Makanya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bersegera berbuka. Wallahu wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, dan Allah serta para malaikat bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Nah, ini menunjukkan yang dimaksud dengan farhatus shaim 'inda fitri, kegembiraan orang yang berpuasa saat dia berbuka, maksudnya adalah ketika dia berpuasa dia menahan seluruh hal-hal yang dia cintai,
Ya, seluruh hal-hal yang dia cintai, makan, minum, syahwat, dia tahan. Nah, kemudian dia melakukannya di saat diperbolehkan. Makanya kalau seandainya seseorang sudah ditahan, maka bersegeralah apabila sudah waktunya untuk diperbolehkan kembali mengkonsumsi hal-hal yang terlarang tersebut. Ya, makanya di dalam agama Islam disyariatkan seseorang bersegera untuk berbuka dan juga jangan lupa untuk bersahur, karena bersahur adalah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur terdapat berkah. Fas-saimu taraka syahawatihi lillahi bin nahar wa taqarruban ilallahi ilaihi wa ta'atan lah. Maka orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya di malam hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badara ilaiha fil lail taqarruban ilallahi ta'ala wa ta'atan lah, dan bersegera mengerjakannya di malam hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama tarakaha illa bi amri rabbih, dan tidaklah ia meninggalkan hal-hal tersebut kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala 'ada ilaiha illa bi amri rabbih, dan tidak akan kembali kepadanya kecuali dengan perintah Allah Rabbnya. Fahuwa muti'un lahu fi fil halain. Maka orang yang berpuasa taat kepada Allah di dalam dua keadaan. Fa idza badara as-saimu ila al-fitri taqarruban ila Allah ila maulah wa akala wa syaraba wa syariba wa hamidallah fa innahu yurja lahul maghfirah aw bulugh ridwan bidzalik. Maka jika orang yang berpuasa bersegera untuk berbuka, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia makan, minum dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya diharapkan untuknya ampunan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa fil hadis, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam hadis disebutkan innallaha la yarda an 'abdihi ya'kulul aklah fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarba fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat ridha atas hambanya makan sebuah makanan kemudian dia memujinya, dan minum sebuah minuman kemudian dia memujinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini maksudnya para ikhwah masih berbicara tentang bahwa orang yang berpuasa dia mendapatkan pahala puasa, mendapatkan kebahagiaan dari puasanya saat berbuka atau saat sendirian. Pahala puasanya dia akan dapatkan. Kenapa? Karena dia meninggalkan makanan, minuman serta syahwatnya di siang hari untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersegera untuk berbuka juga dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkannya mengerjakan perintah, kemudian berbukanya dengan bersegera juga mengerjakan perintah. Kemudian penulis mengatakan wa rubbama ustujiba du'ahu 'inda dzalik. Nah, mungkin saja doanya dikabulkan saat berpuasa, kama fil haditsil marfu', sebagaimana dalam hadis yang marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan mustajabah ma turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa saat berbukanya dia memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan dan kebahagiaan orang yang sedang berbuka puasa. Ya, jadi dia secara tabiatnya dia senang karena sedang berbuka puasa, kemudian dia senang juga karena doanya pada waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegembiraan di atas kegembiraan luar biasa. Kemudian penulis mengatakan wa in nawa bi aklihi wa syurbihi taqwiyata badanihi 'ala al-qiyam was-siyam kana muthaban 'ala dzalik. Dan apabila dia saat berbuka itu memakan, berniat
dengan makan dan minumnya untuk menguatkan badannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah dan berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Akhirnya dia senang juga akan hal itu. Kama annahu idza nawa bi naumihi fil laili wan nahar at-taqawwi 'ala al-amal kana naumuhu ibadah. Sebagaimana seseorang jika dia berniat di dalam tidurnya, di dalam siang dan malam untuk menguatkan atas amalnya, maka tidurnya tersebut pun ibadah. Jadi sebagaimana makan dan minum kalau diniatkan untuk ibadah, maka dia akan ibadah. Dan ini membuat orang yang berpuasa dia mendapatkan kebahagiaan saat berbukanya. Begitu juga sebagaimana orang yang dengan tidurnya di siang hari ataupun di malam hari dia ingin menguatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, maka tidurnya tersebut pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan perkataan Hafsah binti Sirin, seorang tabi'i. Qala Abul Aliyah, as-saimu fi ibadah ma lam yaghtab ahadan wa in kana na'iman ala firasyih. Abul Aliyah rahimahullah berkata, orang yang berpuasa dia dalam ibadah, apapun yang dia kerjakan, dia di dalam ibadah selama dia tidak menghibah seseorang, meskipun dia cuma tidur di atas kasurnya. Ya, kalau seandainya ada orang berpuasa tidur di atas kasurnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Qala wa kanat Hafsatu taqul ya habadha ibadatun aw ana naimatun ala firashi, kharrajahu Abdul Razzaq. Hafsah radhiyallahu anha berkata, rahimahullah berkata, wahai alangkah indahnya ibadah dan aku tidur di atas kasurku. Ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sedang berpuasa dia dalam ibadah asalkan dia niatkan untuk bangun dalam keadaan semangat, ya. Jadi berarti meskipun dia di atas kasurnya dia dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas-saimu fi lailihi wa naharihi fi ibadah. Maka orang yang berpuasa di dalam malam dan siangnya sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah. Wa yustajabu du'a'uhu fi siyamihi wa 'inda fitrih, fa huwa fi naharihi shaimun sabir wa fi lailihi ta'imun syakir. Maka dikabulkan doanya saat berpuasanya dan saat berbukanya. Maka dia di siang hari sebagai seorang yang berpuasa dan bersabar, dan di malam hari sebagai seorang yang makan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fahima hadzal ladzi asyarna ilaih, dan barang siapa yang faham tentang apa yang kita berikan isyarat kepadanya, lam yatawaqqaf fi ma'na farahis siyam 'inda fitrih, maka tidak akan diam berhenti di dalam makna besarnya pahala puasa bagi seseorang saat berbukanya. Fa inna fitrahu 'alal wajhil musyar ilaih min fadlillah wa rahmatih. Sesungguhnya berbuka sesuai dengan apa yang disebutkan tadi termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Fa yadkhulu fi qoulihi ta'ala, maka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 59. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad SAW, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan hal tersebut falyafrahu, hendaknya ia gembira. Sesungguhnya falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka itu semua bergembiralah, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik apa yang kalian kumpulkan. Jadi saat seseorang berpuasa, kemudian dia berbuka, dia mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaannya saat berpuasa tersebut, saat berbuka tersebut itu banyak sekali. Kenapa dia bahagia saat berbuka? Banyak sekali sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan tadi, ya.
Di antaranya doanya dikabulkan, kemudian tabiat manusia setelah dilarang untuk makan dan minum, kemudian dia dibolehkan untuk makan dan minum, jadi gembira dia. Kemudian juga dia bersyukur atas bisa berbuka, ya. Kemudian juga makan minumnya itu ibadah kepada Allah. Semuanya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang semestinya seseorang bergembira dengan itu semua. Kemudian penulis mengatakan, wa amma farahuhu inda liqa'i rabbi. Adapun kegembiraan orang yang berpuasa saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fabima yajiduhu indallah min thawabis siyam mudakharan, yaitu disebabkan karena apa yang ia dapati dari sisi Allah dari pahala puasa yang tersembunyi yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayajiduhu ahwaja ma kana ilaih, maka dia sangat membutuhkan pahala puasa tersebut. Kama qala ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan apa saja yang kalian kemukakan untuk diri kalian dari kebaikan, maka niscaya kalian akan dapatkannya di sisi Allah. Dia lebih baik bagi kalian dan lebih besar pahalanya. Dan beristighfarlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wa qala ta'ala, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara. Pada hari kiamat kalian akan mendapati setiap orang akan mendapati apa yang dia perbuat dari kebaikan dihadirkan kepadanya, pahalanya maksudnya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 30. Wa qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang beramal seberat dzarrah sebagai kebaikan, maka dia akan mendapatkannya. Nah, inilah makna bahwa orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat berbuka yaitu karena dia akhirnya bisa kembali makan, dia akhirnya bisa kembali minum setelah seharian lapar dan haus. Setelah seharian dilarang makan dan minum, dia akhirnya bisa kembali bersetubuh setelah seharian dilarang untuk bersetubuh. Kemudian saat berbuka dia gembira, kenapa? Karena doanya dikabulkan. Saat berbuka dia gembira, kenapa? Karena dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan nikmat kepadanya. Saat berbuka dia gembira, kenapa? Karena dia dengan makan dan minumnya tersebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang berpuasa gembira saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pahala puasanya ada di sisi Allah. Pahalanya besar, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Fal ayyamu khazainu linnas mumtali'atun bima khazanuhu fiha min khair wasyarr. Bagus sekali perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab, al ayyam khazainu linnas. Hari-hari bagaikan lemari-lemari bagi manusia. Hari-hari manusia bagaikan lemari-lemari bagi manusia. Ya, di dalam lemari tersebut dia mengumpulkan kebaikan dan keburukan. Orang yang bertakwa di hari kiamat dia akan buka lemarinya dengan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan, sedangkan yaitu surga. Sedangkan orang yang berdosa dia akan mendapatkan di dalam lemarinya kerugian dan penyesalan. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kita lanjutkan nanti insyaallah ta'ala tentang wadhaifu syahri Ramadan dan masih di dalam al-majlisul awal, yaitu keutamaan berpuasa. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambahkan ilmu kita semuanya. Berikutnya kami akan memberikan waktu yang luang untuk Anda yang bertanya. Silakan. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari Iskandar di Palembang yang bertanya,
Ustadz, saya sedang puasa dan bekerja di dalam pekerjaan yang ada unsur taruhan dalam bentuk uang. Yang ingin saya tanyakan, apakah sah puasa yang saya kerjakan? Mohon pencerahannya Ustadz, silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya orang yang berpuasa semestinya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi juga menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dia berpuasa cuma menahan lapar dan haus, maka dia mendapatkan pahala cuma dapat lapar dan hausnya saja. Ya. Maka apabila seseorang berpuasa, semestinya dia ketika menahan makan dan minum yang halal, maka dia menahan makan dan minum dari mencari harta yang haram. Kalau seandainya berpuasanya menahan makan, minum, dan bersetubuh yang halal, dia tahan demi puasa, tetapi dia tidak menahan mencari harta dengan cara yang haram, maka puasanya tidak ada manfaatnya, dalam artian dikhawatirkan cuma dapat lapar dan haus saja. Adapun secara hukum fikih, apabila dia tidak mengerjakan pembatal-pembatal puasa, ya, seperti makan, minum, atau yang semakna dengan makan dan minum, ataupun berjima, ataupun mencumbu, ataupun berjima maksud saya, ataupun muntah, ataupun membekam, dan pembatal-pembatal puasa lainnya, maka meskipun dia mengerjakan perbuatan yang haram, mencari harta dengan cara yang haram, maka secara hukum fikih puasanya masih sah. Cuma pahalanya benar-benar berkurang. Kenapa? Karena semestinya orang yang berpuasa, dia di samping meninggalkan yang halal, dia juga wajib meninggalkan yang haram. Bahkan meninggalkan yang haram bukan hanya saat berpuasa, tetapi juga di setiap waktu dan di setiap tempat. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Apabila kita melakukan safar, mana yang lebih afdol? Kita tetap berpuasa atau berbuka? Jazakumullahu khairan. Ustaz, silakan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berpuasa saat safar maka terjadi dalam beberapa keadaan. Yang pertama, safarnya menyulitkan orang yang berpuasa dan membahayakannya. Menyulitkan orang yang berpuasa dan membahayakan nyawanya. Maka pada saat ini haram untuk berpuasa dan wajib berbuka. Haram untuk berpuasa dan wajib untuk berbuka apabila safarnya membahayakan puasanya ataupun membahayakan nyawanya, menyulitkan dirinya, maka haram untuk berpuasa dan wajib berbuka. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Nabi Muhammad SAW ketika penaklukan kota Makkah, maka beliau memerintahkan kepada para sahabatnya, innakum qad danautu min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Sesungguhnya kalian telah mendekat kepada musuh kalian dan berbuka puasa lebih kuat bagi kalian. Maka sebagian ada yang berpuasa, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usat. Mereka adalah orang-orang yang ahli maksiat, mereka adalah orang-orang yang ahli maksiat. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua, orang yang berpuasa dan safarnya menyulitkan dia, tetapi tidak membahayakan. Menyulitkan, mungkin terasa lapar, terasa haus, terasa letih, tetapi tidak membahayakan nyawanya. Maka orang seperti ini makruh untuk berpuasa dan dianjurkan untuk berbuka. Makruh untuk berpuasa dan dianjurkan untuk berbuka. Hal ini berdasarkan suatu hadis Rasulullah SAW pernah melihat di dalam safarnya anna rajulan qadzullila alaih, bahwa ada seseorang yang pingsan dan dikerumuni oleh orang lain dan dinaungi. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma hadzal rajul, kenapa dengan orang tersebut? Maka beliau
maka beliau dijawab, innahu sha'im, sesungguhnya dia bersafar dalam keadaan berpuasa. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-shaumu fis safar, bukan termasuk kebajikan berpuasa saat bersafar. Bukan termasuk kebajikan berpuasa saat bersafar. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, puasa saat bersafar, puasanya tersebut tidak menyulitkan dia, tidak membahayakannya, ya, atau safarnya tersebut tidak menyulitkan dia dan tidak membahayakan nyawanya. Maka pendapat yang lebih kuat untuk keadaan ketiga ini, yaitu dia lebih baik tetap berpuasa dan tetap melanjutkan puasanya walaupun dalam keadaan safar. Dalil yang menunjukkan akan pendapat ketiga ini atau keadaan ketiga ini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berpuasa saat safar. Kata Anas bin Malik, "Wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada yang berpuasa di antara kita saat bersafar kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pernah berpuasa saat safar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Faminna shaim wa minna muftir, falam ya'ibis shaimu minnal muftir wal muftiru minnas shaim." Maka di antara kita ada yang sedang berpuasa, di antara kita ada yang sedang berbuka. Maka tidak ada orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ini sebab yang kedua, kenapa kita mengambil pendapat apabila safarnya tidak menyulitkan dia dan tidak membahayakan dia, maka tidak mengapa seseorang untuk berpuasa dan dianjurkan untuk berpuasa. Sebab yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan lebih cepat menunaikan tanggung jawabnya, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan lebih mudah karena dilakukan bersama kaum muslimin daripada dia nanti mengqadha di lain hari karena safarnya. Yang kelima, berpuasa pada bulan Ramadan lebih berkah karena berpuasa di bulan yang penuh dengan berkah daripada dia mengqadha di lain hari selain bulan Ramadan. Nah, ini 3 keadaan bagi siapa yang bersafar dalam keadaan berpuasa. Wallahu alam. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan mengundang untuk Anda yang ingin bertanya via telepon, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ade di Balikpapan. Silahkan pertanyaannya. Ustadz mau nanya, kan di bulan puasa ini kita harus memperbanyak sedekah. Cuman terkadang di hati ini pengen sedekah, tapi tiba-tiba nggak jadi lagi, takut kayak habis harta kita, takut kurang. Itu gimana ya Ustadz, biar di hati kita nggak ada seperti itu? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustadz. Jazakallah khairan. Oh iya, silakan Ustadz. Bagus Ibu pertanyaannya, jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Maka pertanyaannya yaitu bagaimana kiat agar kita gemar bersedekah terutama dalam bulan Ramadan. Kiat yang pertama adalah mengetahui keutamaan bersedekah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui keutamaan bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah seperti dia menanam 1 biji, kemudian tumbuh 7 bulir, kemudian dilipatkan menjadi 700. Dan Allah Subhanahu wa taala melipatkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya. Nah, kalau kita mengetahui keutamaan seperti ini, kita semangat bersedekah. Bersedekah 10.000 akan dilipatkan oleh Allah dikali 7 dikali 100. Berarti 10.000 kali 7 menjadi 70.000, kali 100 menjadi
100, berarti 700.000 maksudnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita membuat kita untuk semangat bersedekah. Kemudian juga dalil yang menunjukkan bahwa keutamaan bersedekah dilipatkan pahalanya, dilipatkan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghancurkan harta riba dan membanyakkan harta sedekah. Ini keutamaan bersedekah. Jadi seseorang ketika mengenal keutamaan bersedekah baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia akan semangat gemar bersedekah. Di antara keutamaan bersedekah juga adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Barang siapa yang menghutangi Allah, maksudnya menjalankan hartanya di jalan Allah dengan hutangan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan pembayarannya dengan lipatan yang banyak. Nah, ini menunjukkan keutamaan bersedekah yang membuat seseorang semangat untuk beribadah sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan sedekah yang disebutkan oleh Allah juga di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian nafkahkan, maka niscaya Allah akan menggantinya. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan ini adalah keutamaan sedekah. Apa saja yang kita sedekahkan, besar, kecil, remeh, penting, apa saja yang kita sedekahkan, Allah akan menggantinya yang lebih baik. Adapun keutamaan bersedekah dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah berkurang harta dengan disedekahkan. Tidaklah berkurang harta dengan disedekahkan. Maka silahkan ibu perhatikan orang-orang yang ahli sedekah di sekitar ibu. Baik itu keluarga, tetangga, karib kerabat, teman yang ahli sedekah, maka niscaya tidak ada yang miskin. Yang ahli sedekah tidak akan pernah ada yang miskin berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga termasuk daripada keutamaan bersedekah adalah orang yang bersedekah, maka niscaya dia akan dijaga dari keburukan. Ya, dia akan dijaga dari keburukan. Nah, ini cara pertama agar kita gemar bersedekah, yaitu mengetahui keutamaan-keutamaan bersedekah berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua agar kita gemar bersedekah adalah kita harus yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengganti harta kita yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa untuk melipatkan harta kita lebih banyak lagi. Ya, karena orang yang bersedekah tidak bisa dia memakai hitungan matematik di dunia. Misalkan 10.000 kurangi 30.000 kurangi 3.000 menjadi 7.000. Kalau seandainya saya punya uang di kantong saya 10.000, saya sedekahkan 5.000, maka berarti sisa uang saya adalah 5.000. Itu hitungan matematik dunia. Tetapi bersedekah memerlukan hitungan matematik keimanan. Caranya bagaimana? 10.000 kita punya uang, 5.000 kita sedekahkan, dan tersisa 5.000. 5.000 ini yang ada dalam kantong kita yang masih tersisa, apabila kita meninggal, maka itu bukan harta milik kita. Tetapi yang harta milik kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah, yaitu yang 5.000 yang kita sedekahkan tadi, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kalikan 7, kemudian kalikan 100. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita harus yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 245, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang beriman, bersedekahlah dari harta yang kami berikan kepada kalian. Nah,
di ayat yang ke-255 sampai 256, 257, 258, 259, 260 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuasaannya. Allah Maha hidup, Maha berdiri sendiri, Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Allah Subhanahu wa taala tidak letih mengurus dunia dan seisinya. Allah yang maha memberikan petunjuk, Allah yang menghidupkan orang yang mati, Allah yang mendatangkan matahari, Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kehidupan setelah kematiannya. Ini kita harus yakin, ya, harus yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bakhil, kikir, pelit, medit, koret, engken kalau bahasa Banjarnya, pemalar kalau bahasa Banjarnya, itu sebenarnya dia sedang bersuudzon terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Suudzon, dia berburuk sangka terhadap kuasa Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir Allah tidak sanggup untuk menggantinya. Makanya ada perkataan menarik, qillatul jud suudzanni billahi subhanahu. Orang yang sedikit kedermawanannya, bakhil, kikir, pelit, ya, sebenarnya dia sedang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang kedua. Harus yakin bahwasanya Allah mempunyai kekuasaan yang bisa menggantikan harta yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga, agar kita semangat untuk bersedekah, maka kita harus meyakini juga bahwasanya harta kita yang sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang Anda kumpul-kumpulkan. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali mali, hartaku hartaku hartaku, kata anak Adam. Kita sering mengatakan ini harta saya, ini rumah saya, mobil, motor, ini harta saya, ini uang saya, ini emas, ini harta saya. Padahal kata Rasulullah SAW, wallahi malaka ya bena Adam min malik illa ma akalta fa afnait, au labista fa ablait, au tasaddaqta fa amdait. Demi Allah wahai anak Adam, tidaklah harta yang kamu miliki kecuali yang kamu pakai, dan itu akan rusak. Yang kamu makan, dan itu akan berubah jadi kotoran. Dan yang kamu sedekahkan, itulah yang akan tersisa. Itulah harta sebenar-benarnya. Jadi agar semangat untuk bersedekah, kita harus yakin bahwa harta yang kita miliki sebenarnya adalah harta yang kita jalankan di jalan Allah. Adapun apabila kita mati, kita meninggalkan rumah megah, mobil mewah, motor, emas, harta, perak, kilauan, itu semua adalah harta yang kita tinggalkan untuk ahli waris, bukan atas nama kita. Ya, bukan atas nama kita. Semoga kita lebih paham tentang hakikat harta dan lebih bersemangat untuk bersedekah, terutama membukakan puasa pada bulan Ramadan ini. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa sedikit pun. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya salah satu gelar bulan Ramadan adalah Syahrul Jud, yaitu bulan kedermawanan. Maka silahkan, ya, gemar-gemarlah untuk berderma dengan harta, dengan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita di amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan umur yang panjang untuk senantiasa bisa meninggal di dalam keadaan Islam. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.